Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih setia mengikuti channel saya, berikut saya laporkan lagi kenangan ketika pelaksanaan ibadah haji tahun 2010 1431 Hijriah. Ini baru selesai pelaksanaan ini mikat ya. Jadi sekarang para jamaah haji sudah akan menuju lagi ke tempat untuk pelaksanaan rukun-rukun haji selanjutnya. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, banyak perubahan yang sudah terjadi dengan tempat pelaksanaan mikat ini. Jadi ada masjid-masjid yang menjadi rujukan untuk pelaksanaan mikat, dan ada yang di Tan'in, ada yang di Masjid Siti Aisyah di Mekah, kemudian ada juga tempat mikat yang ketika kita pertama kali sampai di kedua kota suci ini, kita mengambil mikat dari Mekah ataupun dari kota Madinah Al-Mukarramah. Teman-teman sekalian, ini juga salah satu tempat bisa kita saling foto-foto bareng dengan teman-teman lainnya. Ini sudah di Jabal Rahmah ya. Ini di sekitar tempat ini memang banyak tempat untuk kita bisa juga belanja-belanja, bisa melihat-lihat penjajah-penjajah makanan ataupun souvenir-souvenir di Tanah Haram ini. Dan di tempat, nah ini videonya kita sudah berada lagi di kota Mekah ya. Jadi di kota Mekah ini siap-siap untuk melaksanakan sholat. Semua rombongan yang ada ini sudah siap menunggu sholat maghrib ya. Jadi ini waktu asar di kota suci. Dan ini kegiatan, mohon maaf teman-teman sekalian, ini penggalan-penggalan videonya memang ada yang hasil pemotretannya itu kameranya sudah kabur. Saya menggunakan fasilitas untuk penginputan ini, bisa saya cut dia ketika kameranya sudah, hasil potretannya udah kabur. Ini kita, kalau tidak salah kita ini ada di terowongan Mina. Jadi teman-teman sekalian, memang perjalanan ibadah haji ini, baik kita pelaksanaan tawaf, kita pelaksanaan sa'i, kemudian kita sampai pada rukun haji yang terakhir yaitu wukuf di Arafah, dan kemudian kembali kita melaksanakan tahallul atau gunting rambut. Ini memang merupakan satu perjalanan ibadah atau perjalanan spiritual yang cukup panjang, yang memang dari pengalaman dan perjalanan ini banyak sekali hal-hal yang berkesan, dan banyak sekali hal-hal yang tentu saja tidak dapat kita lupakan begitu saja, karena selain nilai ibadah yang kita peroleh banyak di tempat ini, nilai pahala yang berlipat ganda, maka semua jamaah haji itu mengambil kesempatan untuk mendapatkan pahala berlipat ganda ini, baik di kota suci Makkah Al-Mukarramah ataupun di Madinatul Munawwarah. Karena di Makkah Al-Mukarramah misalnya kita melaksanakan sholat di situ dihitung 10.000 kali, dan ketika kita melaksanakan sholat di Madinatul Munawwarah itu dihitung dengan 1000 kali pahala dibandingkan kita sholat di tanah air, masjid tanah air. Kemudian teman-teman sekalian, juga di samping pahala yang kita peroleh rukun-rukun haji, kita juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang ada, sehingga ibadah-ibadah sunnah yang kita laksanakan tentu berbeda halnya dengan ibadah sunnah yang kita laksanakan di tanah air, karena perolehan pahalanya berlipat ganda. Kita membayar, kita bersedekah di tanah haram, kedua tanah haram ini kemudian kita berkurban di tanah haram, dan
kita juga melaksanakan sholat-sholat sunnah di tanah haram, tentu saja sangat pahalanya berlipat ganda. Jadi di sini kami memang sudah ada jadwal-jadwal teman-teman sekalian. Pagi hari kita sudah pagi-pagi jam 2 dini hari kita sudah menuju Masjidil Haram. Kita melaksanakan, pertama kita melaksanakan sholat taubat, kemudian kita melaksanakan sholat witir, kemudian kita baru melaksanakan sholat hajat, bisa ditambah juga kita melaksanakan sholat hajat ini, dan sesudah itu kita melaksanakan sholat subuh. Sesudah kita melaksanakan sholat subuh, nah jangan dulu kita buru-buru pulang. Di situ antara sholat subuh dan sholat sholat duha, kita masih ada kesempatan untuk melaksanakan sholat fajar. Nah, sholat fajar ini nilainya lebih baik daripada isi dunia ini. Jadi dunia dan isinya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat fajar, dunia itu tempat kunjungan kita misalnya di negara-negara yang misalnya kita ke negara-negara Eropa, kita bepergian, kita menggunakan kendaraan mewah, kita tinggal di hotel-hotel berbintang. Nah, sholat fajar ini fadilahnya lebih besar daripada dunia ini dan isinya, seperti itu. Jadi Masya Allah, tabarakallah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, itu memang hal-hal yang dapat kita petik dari pelaksanaan ibadah, baik dia rukun haji kita melaksanakan, dan kita juga ada bonus ya di tempat ini, kita juga bisa melaksanakan ba'dal haji. Jadi ba'dal haji itu kita laksanakan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, ataupun saudara kita, mertua kita yang memba'dalkan ini. Dan memang syarat dari ba'dal haji ini, kita juga harus melaksanakan haji terlebih dahulu sebelum kita memba'dalkan orang lain. Jadi di sini hal-hal yang akan kita laksanakan itu pasti ini merupakan janji Allah. Jadi itu pasti akan beroleh pahala berlipat ganda. Jadi di tempat ini jangan segan-segan, jangan bermalas-malasan, jangan membuang-buang waktu percuma hanya untuk datang ke tempat ini, hanya untuk jalan-jalan atau untuk belanja-belanja. Itu bisa setelah kita melaksanakan rukun-rukun yang ada pada pelaksanaan ibadah haji maupun umroh. Jadi kalau kita sudah selesai dengan semua rangkaian kegiatan ibadah ini, baru kita bisa ambil juga waktu berbelanja di tanah suci. Jadi dan nilai belanjanya juga pasti berbeda saat kita membelanjakan uang kita di Indonesia atau di tanah air dibandingkan kita berbelanja di kedua tanah haram. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, sekarang juga kita di posisi, jadi ini posisinya di tempat-tempat ziarah ya. Jadi di perjalanan ziarah pada saat ibadah haji ini mungkin dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah umroh, jadi dia memang tujuannya hampir sama ya, tetapi di ibadah umroh itu kita, karena hajinya itu panjang waktu kita berada di sini. Di umroh ini ada pembatasan untuk kita jalan-jalan kemana-mana. Kalau pengalaman saya kemarin itu kita berangkat sampai kita pergi ke destinasi di Toib. Jadi kita ke satu tempat itu bonusnya sampai ke wilayah itu yang sekarang ini pada waktu saya melaksanakan ibadah umroh 2 tahun lalu itu tempatnya sudah betul-betul hijau ya. Jadi sudah dingin, hijau, tumbuh tanaman-tanaman buah dan sebagainya. Jadi tidak terbayangkan di tanah suci ini akan ada kawasan hijau seperti itu. Dan di situ kami bisa berbelanja
berbagai macam tanaman atau buah-buahan, serta kita bisa mendapati tempat-tempat parfum yang juga cukup bagus di tempat itu, parfum-parfum dari dari tanaman, dari bunga-bunga dan dari buah. Jadi seperti itu teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya. Kita berharap kita bisa dapat datang lagi ke tempat ini. Kita berdoa, ini Jabal Rahmah ya teman-teman. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita masih bisa datang ke tempat ini, baik ke Makkah Al-Mukarramah dan ke Madinatul Munawwarah, dan di kota Madinah tentu saja kita bisa beroleh kesempatan untuk bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman sekalian, jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe channel saya. Kita berdoa bersama semoga pandemi segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.